Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita sekarang di bab masalah babu fadlus salami wal amru bi ifsaihi, menerangkan masalah tentang keutamaan daripada salam dan juga perintah untuk menyebarkan daripada salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rifhu. Ini diceritakan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ayul Islam khair. Kira-kira orang yang bagaimana yang paling baik Islamnya? Artinya yang paling banyak bermanfaat. Maka Rasulullah SAW sampaikan tud'imut ta'am, yaitu orang yang memberi makanan, wa taqra'us salam, dan orang yang mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan juga orang yang tadi tidak dikenal. Inilah termasuk salah satu ciri orang Islam yang baik, yang memberikan manfaat kepada sekitarnya, yaitu sering ngasih makanan. Karena yang namanya orang dikasih makan, Pak, biasanya orang senang. Dan doanya orang yang dikasih makan itu cepat, Pak, ya kan? Jadi sedekah makan sangat luar biasa. Bahkan di saat seseorang itu lapar, tiba-tiba mampir rumah teman, langsung dijamu dengan makanan yang enak-enak, itu kesannya sangat luar biasa. Bahkan sampai bertahun-tahun itu masih teringat kesannya, bahasanya pernah dikasih makan. Makanya kalau ada tamu jangan lupa kasih yang terbaik, kasih yang paling enak, atau bahkan kalau bisa dimasakin. Itu kalau ada tamu. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang Islam yang memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang Islam jangan pelit. Pelit itu percuma. Ya memang pelit ini termasuk sifat. Kalau orang udah pelit, Pak, makanan banyak itu mendingan dibuang daripada kasih orang. Kadang-kadang makanan sampai basi, nggak kemakan, padahal di sekelilingnya itu sangat membutuhkan.
Padahal sekelilingnya itu banyak orang kelaparan. Tapi karena memang sudah ada dasar sifatnya pelit, maka lebih baik dibuang daripada dikasihkan orang. Jadi ada orang yang semacam itu. Ada juga orang yang sebenarnya dia orang miskin. Sebenarnya dia sangat memerlukan. Tapi kalau ada orang memerlukan, maka dikorbankan dirinya untuk orang lain. Misalnya tetangga nggak makan, dia punya makanan, cuman dikit dibagi dengan tetangganya. Bahkan hal yang semacam ini kalau pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ada tamu, dan ditawarkan kepada sahabat-sahabat, siapa yang mau menjamu tamu malam ini. Ternyata sahabat nggak ada yang angkat tangan, bahkan satu sama lain saling tengok-tengokkan. Kenapa? Karena masing-masing di rumahnya nggak ada makanan. Ada satu sahabat yang angkat tangan, saya Rasul, saya yang siap jamu tamu Rasulullah malam ini. Maka diajaklah itu tamu ke rumahnya. Setelah nyampe rumah, nanya kepada istrinya, wahai istriku, kira-kira ada makanan nggak? Nggak ada suamiku. Ini ada makanan hanya cukup untuk anak-anak saja. Jadi makanan ini kita berikan kepada anak-anak dan kita nggak makan malam ini suamiku. Apa kata suaminya? Istriku, ini ada tamu Rasulullah. Kalau cuman ada makanan untuk anak-anak saja, udah gini saja. Anak-anak sekarang tidurkan. Kalau anak-anak sudah tidur, nanti kamu pura-pura berdiri lampu, kemudian makanan itu keluarkan, biar makan dalam kegelapan dan saya pun ikut pura-pura makan. Biarlah teman kita yang kenyang. Biarlah kita hormat tamu kita, kita layani tamu kita. Padahal dirinya sendiri memerlukan, anaknya memerlukan, dia pun lapar malam itu, tapi rela berkhidmat kepada tamunya. Makanya dengan sebab itu turun ayat wa yusirunahum ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka itu lebih memerlukan saudaranya walaupun pada dasarnya mereka itu sangat memerlukan. Itu memang sifat. Bahkan pernah juga di satu perangan, pada saat itu ada seseorang yang mengantarkan minuman untuk saudaranya. Di saat mau diminum, terdengar sebelahnya lagi merintih. Dipersilakan dikasihkan kepada yang merintih tadi. Di saat mau diminum, ternyata ada juga sebelahnya yang merintih. Disuruh kasihkan. Sampai akhirnya ketiga-tiganya ini meninggal dunia. Semua ini terjadi karena untuk memuliakan saudaranya. Bahkan kan kisah yang kepala kambing itu Pak, di zaman sahabat itu kan ada kepala kambing. Rumah pertama dia berpikir kayaknya ini tetangga saya lebih memerlukan daripada saya. Diantar ke rumah kedua. Kata rumah kedua, kayaknya sebelah saya ini lebih memerlukan daripada saya. Diantar ke rumah ketiga. Rumah ketiga sama juga pemikirannya. Rumah keempat sama. Sampai akhirnya kepala kambing tadi kembali kepada rumah pertama. Dan itulah termasuk golongan manusia-manusia yang tut'imut ta'am, yang suka membagikan daripada makanan. Bahkan walaupun dia nggak punya makanan, hanya cukup untuk anaknya, rela diberikan kepada tamunya, kepada saudaranya. Nah, dan inilah termasuk salah satu golongan orang Islam yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Ya. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang dikenal dan juga tidak dikenal. Jadi kita ucapkan salam Pak, bukan hanya kepada orang yang kenal saja, bahkan orang yang tidak dikenal pun itu pun harus kita ucapkan salam. Karena yang terjadi sekarang kita ucap salam sama yang kenal doang. Atau bahkan sama yang kenal pun kadang-kadang kita nggak mau ucap salam. Sama yang kenal saja kita nggak mau ucap salam. Apalagi sama yang nggak kenal. Padahal yang namanya salam itu sangat luar biasa. Kita ucapkan salam berarti mendoakan keselamatan.
Yang namanya manusia kan inginnya selamat. Makanya dengan bertemu saudara muslimnya dengan ucapan assalamualaikum itu didoakan keselamatan. Makanya ucapkan kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Gak usah pilih-pilih. Dan ucapan salam ini sangat punya pengaruh yang sangat luar biasa, Pak, kepada spiritual kita. Coba dah. Misalnya setiap ada orang ucap assalamualaikum, ketemu lagi assalamualaikum, ketemu lagi assalamualaikum, itu sangat luar biasa dampaknya kepada spiritual kita. Itu luar biasa dampaknya, kan? Itu sangat luar biasa. Cuma yang terjadi sekarang itu tadi, ucap salam hanya kepada orang yang dikenal saja, kan? Tapi yang biasanya ucap salam ini kepada orang yang dikenal maupun gak dikenal, Pak, ini sekarang itu yang banyak dilakukan oleh jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh ini ucap salamnya kepada siapa saja, orang dikenal diucapin salam, bahkan gak kenal pun juga diucap salam. Itu yang baik. Termasuk orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Karena kita hidup di dunia ini, bagaimana hidup kita bermanfaat? Khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan minimal kalau kita ketemu itu yaitu ucapkan salam. Itu minimal. Ya. Ucapkan salam sambil senyum itu sangat luar biasa, Pak. Kan? Kemudian jabat tangan, itulah ciri khas muslim. Itu amalan orang Islam. Ucap salam, tersenyum dan jabat tangan. Ya. Dan tersenyum ini adalah tertawanya para nabi. Jadi nabi ini tertawanya tersenyum, Pak. Ya. Tapi kalau setan tertawanya terbahak-bahak. Nah, itu setan tuh. Kalau nabi itu mencontohkan tertawanya itu tersenyum, tapi kalau setan tertawanya itu terbahak-bahak. Kan beda kan? Misalnya kita ketemu saudara kita, ya, setelah assalamualaikum kita senyum. Senyumnya senyum persahabatan, senyum manis. Kan enak, rasanya enak diterima di dada itu kan. Kan beda kan setelah kita assalamualaikum tiba-tiba kita ketawa di depannya, ya kan? Ketawa terbahak-bahak. Itu orang bingung juga, mulai kapan ini orang? Ya kan? Jadi senyum itu sangat luar biasa, ya. Bahkan bisa mengobati luka hati seseorang itu dengan senyum. Ya. Setelah ucap salam senyum, kemudian berjabat tangan. Jabat tangan ini sesuatu yang sangat luar biasa, Pak. Ya. Pada dasarnya kalau orang udah mau jabat tangan, pada dasarnya itu menyatukan hati. Orang habis berantem saja, habis berantem kalau sudah mau jabat tangan aman, Pak. Ya. Apalagi jabat tangannya agak lama, ya, dipegang agak lama, itu menyatukan hati. Tapi kalau jabat tangan cuma dicolek doang, itu beda juga itu kan. Ya, itu enggak menyatukan hati. Tapi kalau jabat tangan sambil dipegang itu tangannya dengan erat-erat, dosa berguguran dan bisa menyatukan daripada yang namanya hati. Makanya saya ulangi, di antaranya jawaban Rasulullah SAW tentang pertanyaan seorang laki-laki masalah Islam yang memberikan manfaat, orang Islam yang mana yang paling baik? Yang memberikan manfaat yaitu orang Islam yang suka memberikan makanan dan juga yang suka mengucap salam baik kepada orang yang tidak dikenal maupun orang yang dikenal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi tuluhu sittuna zira'an. Falamma khalaqahu qala izhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikatil julusi fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Qala assalamu alaikum, qalu assalamu alayka warahmatullahi fazaduhu warahmatullah. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam,
Dalam bentuknya Nabi Adam ini tingginya yaitu 60 dhira. Itu tinggi Nabi Adam. Berarti kan tinggi, Pak, lebih tinggi daripada rumah. Terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingginya Nabi Adam itu 60 dhira. Sekarang enggak ada lah orang setinggi itu. Kalau ada orang setinggi itu repot juga. Ya kan? 60 dhira itu tinggi Nabi Adam. Lah, maka di saat Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam, "Idhhab fasallim." Ya. Pergilah dan ucapkan salam kepada mereka-mereka malaikat yang sedang duduk-duduk, kata Allah. Lalu dengarkan tentang salam penghormatan mereka kepadamu. Di mana salam penghormatan ini nanti adalah untukmu dan juga untuk anak keturunanmu. Maka Nabi Adam alaihissalam mengucapkan assalamualaikum kepada para malaikat tadi. Jawab malaikat assalamualaikum warahmatullah ditambah dengan warahmatullah. Ya. Berarti ucapan assalamu dari Nabi Adam, Pak. Mulai Nabi Adam diciptakan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah untuk ucap salam kepada malaikat. Dan ucapan salam ini merupakan satu kehormatan, ya, kepada Nabi Adam dan juga kepada keturunan Nabi Adam termasuk kita. Jadi kalau udah ngucap assalamualaikum kan rasanya tenang, Pak, damai rasanya kan. Apalagi dengan santun, dengan penuh persaudaraan, itu luar biasa itu kan. Kan nggak ada ceritanya orang salam sambil bentak, Pak. Nggak ada itu, ya. Jadi salam sambil bentak itu nggak ada. Rata-rata kalau ucap salam itu yang jelas sambil enak didengar dah, ya kan? Menunjukkan salam persahabatan, juga menunjukkan salam persaudaraan. Ya, kalau sudah dengan ucapan assalamualaikum itu tenang rasanya. Disitulah tercipta persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Karena memang pada dasarnya kita ini saudara. Ikatannya kuat. Ikatannya apa? Ikatannya yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ikatan yang sangat kuat. Jadi ikatan dunia akhirat. Lah makanya saat kita ketemu saudara muslim, hak yang harus ditunaikan yaitu mendoakan dengan ucapan assalamualaikum. Maka ditambah oleh malaikat warahmatullahi. Ya. Jadi ucapan assalamualaikum ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang. Ini sangat luar biasa. Makanya perlunya kita belajar, ya, mengucapkan salam kepada siapa saja. Kita bertemu dengan orang yang enggak dikenal atau bahkan orang yang dikenal. Misalnya kita lewat ada orang duduk, udah kita ucapkan assalamualaikum. Itu tanda persaudaraan, Pak. Nah, kalau dia orang Islam pasti menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunnahnya, jadi kalau kita jawab salam, doanya itu lebih ditambah lagi, ya. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan lebih baik lagi. Itulah termasuk tanda persaudaraan sebagai sesama muslim. Dan ucapan salam itu seluruh dunia sama, Pak. Ya. Walaupun kita ada di Amerika, assalamualaikum. Kita di Jawa, assalamualaikum. Kita di Inggris, assalamualaikum. Bahkan kita di mana saja yang namanya orang Islam itu tetap ucap salamnya assalamualaikum, nggak berubah. Nah, setelah assalamualaikum terserah mau dilanjutkan dengan bahasa apa, terserah. Mau lanjutkan bahasa Jawa juga boleh, pakai bahasa Madura juga boleh, pakai bahasa Inggris juga boleh. Tapi yang jelas salam penghormatan untuk orang Islam ini yaitu ucapan assalamualaikum. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala
Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ini ceritakan daripada Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami dengan 7 perkara. Apa? Yang pertama, bi'adil marid. Jadi mengunjungi orang yang sedang sakit. Ini sunnah, ini diperintahkan oleh Nabi. Mengunjungi orang yang lagi sakit. Tetangga kita sakit dikunjungin. Apalagi kita sebagai orang masjid, Pak, sebagai jamaah masjid. Jadi jangan sampai ada orang di sekitar masjid yang sakit, tapi ternyata orang masjid tidak tahu. Nah, makanya orang masjid harus aktif. Kenapa? Karena pada dasarnya masjid ini adalah tempat daripada orang beriman. Sehingga orang ahli masjid ini harus tahu bagaimana kondisi sekitar masjid. Bahkan ada yang sakit harus tahu, ada yang kelaparan harus tahu. Misalnya ada yang diubur-ubur rentenir, masjid harus tahu. Dan masjid berusaha kalau bisa menangani semua itu. Nah, disitulah perlunya jamaah masjid itu habis sholat bukan langsung pulang, tapi habis sholat bagaimana kumpul, apa bicara masalah apa dah, tentang kemakmuran masjid. Mungkin kalau ada yang sakit disampaikan supaya nanti dijenguk bareng-bareng. Nah, makanya Pak, di masjid saya sana di Pinaranti, bahwasanya setiap subuh itu selalu ada musyawarah habis taklim. Habis taklim musyawarah tiap pagi itu. Sehingga siapapun yang sakit di situ didengar oleh masjid. Baik orang yang sudah ke masjid maupun orang yang enggak ke masjid, bahkan orang yang enggak sholat pun kalau sudah kedengaran sakit, maka dari masjid berbondong-bondong untuk menjenguknya. Ya bawa apa aja dah. Ya bisa bawa buah, bawa apa aja. Dan nanti di sana sama-sama kita doa. Ya kan, jadi menjenguk orang sakit itu nggak usah dipilih-pilih. Wah itu kan orang nggak sholat, itu kan nggak ke masjid, nggak usah dipilih. Yang penting kalau dia sakit itu jenguk aja udah. Jenguknya atas nama masjid. Sehingga kalau jenguknya atas nama masjid, maka masyarakat pun tahu, oh ternyata di masjid ini sekarang ada program jenguk orang sakit juga ya. Ada program ini juga ya, ada program itu juga ya. Sehingga nanti orang kampung ini segala hidupnya tumpuannya ke masjid. Tapi di saat masjid itu nggak ada kegiatan yang macam-macam seperti itu, ya, maka masjid ini hanya fungsinya untuk ibadah saja, tapi sosial nggak ada. Sehingga nanti yang terjadi, semakin lama masjid ini bukan semakin makmur, tapi semakin lama masjid ini akan semakin ditinggalkan oleh jamaah. Ya. Wattiba'il janais, dan juga ngiringi jenazah. Makanya kalau ada saudara muslim meninggal, sebagai saudara muslim kita harus ya mandiin, nyolatin, mengkafanin, bahkan kita ngikutin juga sampai ke liang lahatnya. Ya. Jadi kita ngikutin sampai ke liang kubur, sampai ke kuburan itu sunnah, Pak. Ya. Jadi kalau ada saudara meninggal, tetangga meninggal, maka diusahakan kalau memang nggak ada kepentingan, diusahakan ikut sampai terakhir. Kita doakan yang sudah meninggal dunia, itu sunnah. Itu sangat luar biasa. Dan itu merupakan satu peringatan juga bagi kita. Ya. Sehingga di saat kita ngikutin jenazah ke kuburan, pada dasarnya suatu saat kita pun juga akan diikutin oleh orang. Kenapa? Karena masing-masing kita suatu saat akan meninggal dunia. Kan? Nah makanya kalau orang nggak pernah takziah, suatu saat kalau dia meninggal nggak ditakziahin, ya rasain kan gitu kan. Itu udah amalannya itu kan. Nah makanya supaya ditakziahin itu ya harus banyak takziah lah ya. Kalau memang nggak ada keperluan atau bahkan istilahnya lagi nggak ada uzur, udah takziah. Ikut menyolatkan.
Karena yang terjadi sekarang itu kadang-kadang nyolatin mayat itu Pak, itu gak susah jadi orang. Dan memang kadang-kadang itu tergantung bagaimana amalan si mayit. Pernah suatu ketika ada orang hebat meninggal, wow itu kedengaran meninggal, karangan bunga itu banyak banget, bisa berjajar 1 kilo bisa lebih itu karangan bunga. Banyak yang takziah, tapi giliran mau disolatin, cari orang yang nyolatin susah. Di luar masjid banyak orang, cuma alasannya Pak saya kan pakai sepatu, Pak saya kan kotor, macam-macam. Sehingga yang menyolatkan hanya bisa dihitung jari saja. Nah itu memang kadang-kadang tergantung bagaimana amalan si mayit. Kalau dia nggak pernah takziah, nggak pernah nyolatin, ikut nyolatin mayit, maka ya wajar kalau dia meninggal dunia yang nyolatin susah juga. Itu yang kedua. Wa tasmitil atis. Jadi kalau ada orang bersin dengan ucapan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukumullah. Itu pun juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Dulu di saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Nabi Adam, roh itu muter-muter ya di kepala Nabi Adam, di otak Nabi Adam, maka di saat roh itu mau sampai ke hidung, tiba-tiba Nabi Adam bersin. Maka diajarkan tahmid alhamdulillah, diajarkan yarhamukallah. Itu Allah mengajarkan. Nah, makanya di saat ada orang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka kita balas dengan doa yarhamukallah. Balas lagi yahdikumullah. Jangan sampai ada orang bersin, tiba-tiba kita sumpahin Pak aduh bersin mah sembarangan. Ya cuma kita bersinnya ditutup lah. Ya, jangan sampai bersin itu diumbar, ditutuplah. Supaya apa? Supaya nggak nyiprat kemana-mana. Karena yang namanya bersin itu nikmat. Bersin itu nikmat. Coba dah, kalau misalnya seseorang mau bersin nggak jadi kan nggak enak banget. Ya. Mau bersin kagak jadi kagak enak banget tuh. Ya. Bersin itu nikmat. Penyakit itu keluar. Maka ucapannya alhamdulillah. Ya. Ditutup minimal dengan tangan. Jangan sampai orang sekelilingnya itu kecipratan daripada yang namanya bersin kita. Kenapa? Karena kalau kecipratan bersin kita karena nggak ditutup, yang jelas yang namanya orang Pak kan punya yang namanya sifat jijik dan lain sebagainya. Disitulah pentingnya saat kita bersin di tengah-tengah kumpulan orang, maka ya kita tutup agar supaya bersin kita tidak kemana-mana ya. Jadi dengan ucapan alhamdulillah, yang di sebelahnya yaitu dengan yarhamukallah. Selanjutnya wa nasrud dhaif, menolong orang yang lemah ya. Jadi menolong orang lemah ini termasuk diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang lemah kita tolong. Lemah dalam segala hal. Bisa juga lemah ekonominya. Kalau memang kita mampu, udah kita tolong. Apalagi kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Kemudian rezeki, istilahnya duit mengalir sampai susah naruhnya. Udah kita tolong orang yang kira-kira lemah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada juga yang terjadi sebelahnya duitnya banyak. Lihat sebelahnya kontrakan telah melulu sampai diuber-uber sama yang punya kontrakan. Bukan ditolongin tambah disyukurin loh, gitu kan. Tambah disyukurin kadang-kadang. Lah seharusnya kalau ada orang lemah gitu ditolong kalau kita mampu. Misalnya ada kredit motor udah 3 bulan nggak bisa bayar, mau ditarik. Kalau yang kita mampu kita tolong. Itu perintah Rasulullah SAW, menolong daripada orang yang lemah. Ya termasuk lemah fisiknya, misalnya mau jalan nggak bisa, kita tolong juga. Dan juga lemah imannya. Jadi orang lemah iman ini perlu kita tolong juga. Apa tandanya orang lemah iman ini? Tandanya adalah kalau mau ibadah ini berat. Ini lemah iman Pak. Tapi kalau maksiat kenceng banget tuh, lancar. Mau mabuk lancar.
Mau mancing lancar, tapi mau ke masjid macet dulu. Nah, ini tanda-tanda orang lemah iman. Jadi harus kita tolong juga. Tolongnya bagaimana? Tolongnya yaitu dengan cara ya kita silaturahmi. Kita bicara tentang pentingnya agama, bicara tentang pentingnya sholat berjamaah, bicara tentang pentingnya majelis taklim. Kita bicara tentang pentingnya ngaji. Kita bicara bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kenapa? Karena dengan kita datang kepada mereka, kita bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang akhirat, bicara tentang masalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah Allah. Biasanya nanti lama-kelamaan maka imannya pun akan bangkit, imannya akan kuat. Sehingga kalau sudah imannya kuat, maka mudah melaksanakan perintah Allah. Ya. Karena kita melaksanakan perintah Allah ini bukan karena kebolehan, Pak. Wah, dia kan gemuk maka rajin sholat, enggak juga, Pak. Kan? Jadi bukan karena kebolehan dia. Oh, dia kan orang kaya makanya rajin ke masjid, enggak juga. Oh, dia kan orang miskin makanya puasa melulu, enggak juga. Karena orang miskin yang enggak puasa juga ada, gitu loh. Oh, dia kan orang miskin makanya rajin ke masjid, enggak juga. Ya. Oh, dia kan dekat dengan masjid makanya rajin, enggak juga. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kebolehan, dan itu karena kondisi keimanan. Nah, makanya di saat seseorang ini imannya lemah, maka tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi termasuk lemah iman ini harus kita tolong. Tolongnya bagaimana? Dengan cara dakwah kita aja, kita ingetin. Kita ingetin pentingnya agama. Supaya apa? Agar supaya agama pun juga masuk ke dalam dirinya, sehingga kalau sudah agama masuk ke dalam dirinya mudah melaksanakan perintah Allah. Wa'anil mazlum, dan menolong orang yang dizalimin. Ya. Jadi orang yang dizalimin perlu kita tolong. Kenapa? Karena termasuk salah satu doa yang makbul ini yaitu doa orang yang sedang dizalimin. Misalnya dizalimi tetangganya, atau bahkan istilahnya dirampok dan macam-macam. Yang penting intinya orang yang dizalimin ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kalau kita mampu untuk kita menolongnya. Ya. Jadi mazlum, orang yang dizalimin. Jangan sampai ada orang dizalimin dan kita diam saja, Pak. Misalnya ada orang digebukin di tengah jalan sama orang lain, kita diam aja, jangan. Ya. Kita harus menolong semampu kita menolongnya. Bisa jadi kita menolongnya dengan cara kita manggil orang lain, bisa juga kita menolongnya dengan cara manggil polisi dan sebagainya. Pendek kata, bagaimana menolong orang yang zalimin tadi bisa menghentikan daripada yang namanya kezaliman. Karena yang namanya orang zalim, Pak, itu kan merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Makanya orang lain dianggap apa itu kan, pokoknya bawaannya pengen ngamuk aja sama orang. Karena merasa kuat, merasa hebat. Dan yang jelas orang yang zalim ini suatu saat akan tumbang juga dengan banyaknya orang yang dizalimin. Karena yang namanya orang dizalimin, Pak, itu doanya makbul, didengar oleh Allah, atau jangka panjang atau jangka pendek. Apalagi zaliminnya sampai membunuh orang, orang terbunuh, wah itu sangat luar biasa itu, Pak. Ya. Makanya kalau orang bunuh orang, kapanpun pasti akan ketemu, kapanpun pasti akan terungkap. Itu. Dan selanjutnya adalah wa ifsa'us salam, yaitu menyebarkan salam. Ini perintah Rasul, ya, menyebarkan daripada salam. Artinya setiap kita bertemu dengan saudara muslim, bagaimana kita mengucapkan salam, saling mendoakan, tanda ikatan bahwasanya sesama Islam adalah saudara. Ya. Kita masuk rumah juga ucapkan salam. Ya. Kalau ada tuan rumahnya, kalau ada orang dalam rumah, kita ucapkan assalamualaikum. Tapi bagaimana kalau nggak ada orang di rumah kita, maka ucapannya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
apabila di dalam rumah kita tidak ada orang. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang bukan muslim, orang kafir mengucapkan salam? Ya, kan kadang-kadang sekarang kan banyak Pak, ya karena kan pergaulan ya. Dia bukan orang Islam, cuma bergaulnya dengan orang-orang Islam. Kan biasa istighfar dia biasa, baca subhanallah biasa, kadang-kadang bertemu dengan orang Islam dengan ucapan assalamualaikum, itu biasa. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum? Maka jawabannya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Kenapa dijawab waalaikumsalam? Karena kepada orang kafir doa kita nggak nyampe, kita nggak boleh doa untuk orang kafir kecuali hanya doa hidayah. Ya. Jadi misalnya ada orang tuanya masih kafir, boleh doa, tapi doanya adalah doa hidayah, bukan untuk doa yang lain-lain. Ya. Wa ibraril qasam, dan melaksanakan daripada yang namanya sumpah. Ini perintah Nabi. Jadi di saat kita bersumpah ya kita laksanakan. Jangan sampai sumpah kita sebuah palsu, apalagi sumpahnya sudah membawa nama Allah. Misalnya dengan wallahi, billahi, tallahi, itu kan huruf sumpah. Udah mengatasnamakan Allah. Nah, kalau kita sudah bersumpah mengatasnamakan Allah, maka sumpah harus dilaksanakan. Bahkan kalau kita bersumpah atas nama Allah dan sumpah kita ternyata palsu, sumpah kita ternyata bohong, maka di situ kita harus kifarat puasa selama 3 hari berturut-turut. Ya. Kan kadang-kadang kalau jadi pejabat kan disumpah Pak, demi Allah, ya, saya akan menjalankan tugas yang sebenar-benarnya. Misalnya tidak akan telat masuk kantor dan saya tidak akan korupsi. Itu sumpah demi Allah Pak. Nah tiba-tiba kayak dia masuk telat melulu masuk kantor, dia korupsi, lah maka dia itu tidak melaksanakan sumpahnya, berarti ingkar kepada sumpahnya. Itu harus puasa kifaratnya itu Pak. Cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang sumpah itu sekarang kalau orang Jawa kan dianggap segojangan, ya. Udah dianggap hal yang biasa lah. Padahal yang namanya sumpah itu sangat luar biasa. Nah makanya kalau orang-orang beriman kalau sudah sumpahnya wallahi, tallahi, billahi, memang itu sumpah udah nggak main-main itu. Tapi kalau orang nggak beriman udah wallahi, tallahi, billahi, udah buat mainan tuh, ya, udah buat mainan, gitu. Sehingga sumpah nggak sumpah sama saja itu kan. Supaya dipercaya orang maka sumpahnya billahi, wallahi, tallahi, supaya orang percaya. Nah makanya kalau orang beriman kalau sudah wallahi dengan menggunakan huruf sumpah, itu sumpahnya udah sangat luar biasa, gak main-main, dan sumpah itu harus dilaksanakan. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada, nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi dari Bara' bin Asib ya, bahwasanya 7 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama menjenguk orang sakit, yang kedua mengikuti jenazah, yang ketiga tasmit ya pada orang yang bersin, dan menolong daripada orang yang lemah, menolong orang yang dizalimin, menyebarkan salam, dan juga melaksanakan daripada sumpah. Nah, makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita pun juga harus belajar untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul contoh kita, panutan kita Rasul, nggak ada contoh lain. Makanya jalan ke surga cuma satu. Jalan siapa? Jalan Rasulullah. Nah kalau ke Roma banyak jalan menuju Roma. Cuman kalau ke surga jalannya cuma satu, Muhammadur Rasulullah. Jalan Nabi Muhammad. Amalan boleh beda, tapi perbedaan dalam setiap amalan itu
Yang penting ada dalilnya dan ada benang merahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu kalimat iman yang bicara masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sedangkan kalau sudah Muhammad Rasulullah ini kan termasuk kalimat amal, praktek daripada la ilaha illallah. Amalannya apa? Amalan ikut Nabi. Karena Nabi ini mencontohkan amalan 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, contohkan oleh Nabi. Bahkan kita motong kuku dicontohkan oleh Nabi, motong leher binatang dicontohkan oleh Nabi, berpakaian dicontohkan oleh Nabi. Pendek kata, segala kegiatan kita pada dasarnya dicontohkan oleh Nabi, dan itulah bentuk daripada Muhammadur Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti meninggalnya husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dunia kita bersama-sama, akhirat pun juga sama-sama dengan keluarga kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.